Halo, selamat malam Daniel dan Ivan. Selamat malam Romo. Selamat malam. Kita bisa mulai ya. Romandi, mana fraternya? Bentar Romo, habis Sudah lengkap? masih ganti mungkin baru selesai novena Romo. Pakai satu kamera ya. Oke, if Romo. Isnu. Oke, Leo, selamat malam. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Romo Andi, Frater Leo, Frater Isnu, Frater Martin. Nah, yang bersama kita ini ada Saudara Ivan dan Saudara Daniel. Mereka mahasiswa dari ISTTS Surabaya. Jadi mereka belajar teknologi informatika dan untuk kerja prakteknya pada kali ini mereka membantu kita membuat aplikasi, program aplikasi radio kita. Ya. Hari ini kita akan diajari oleh Ivan dan oleh Daniel bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut. Gitu ya Ivan ya? Baik, iya Romo. Oke, apa kamu bisa ambil alih untuk take over di ini? Kalau mau pakai share screen saya jadikan ya. Saya jadikan co-host ya. Oh iya, iya Romo, share screen-nya. Saya jadikan Ivan dan Daniel co-host ya. Oke, udah. Ya, jadi untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Romo Haryadi untuk menerima saya di magang ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan presentasikan dari aplikasi website Radio Karmel terlebih dahulu. Nah, untuk pertama-tama tampilan website dari Radio Karmel adalah sebagai berikut. Untuk tampilan ini ada tampilan radionya. Dari radio ini kita bisa ngeplay atau memutar radio dari streaming servernya Radio Karmel. Selain itu kita bisa melihat pada sebelah kanan terdapat jadwal-jadwal radio apa saja yang akan disiarkan pada hari ini. Ini untuk jadwal siaran berikutnya. Nah, jadi dari website ini website ini hanya bisa digunakan oleh admin untuk manajemen artikel serta jadwal siaran yang terdapat pada hari ini atau hari-hari berikutnya. Nah, pertama saya akan login dari admin dulu. Nah, berikut tampilan loginnya. Login ini emailnya statik ya, jadi adminnya hanya satu. Nah, berikut tampilan dashboard dari website Radio Karmel. Tampilan dashboard ini, admin bisa melihat apa sih yang ada di dalam sistem ini. Misalnya jumlah pengguna, bisa jumlah artikel, siaran maupun rata-rata pengunjung per hari. Selain itu bisa dilihat pada bawah artikel per hari yang ditambahkan oleh
jurnalis dari sistem ini. Nah, selanjutnya untuk tampilan chat. Tampilan chat ini admin bisa berkomunikasi dengan para pendengar. Nah, chat ini nanti kami implementasikan di aplikasi Android. Jadi di aplikasi Android nanti ada chat. Jadi user sama admin bisa berinteraksi. Misalnya coba saya demokan tes. Nah, ini langsung masuk ke dalam database-nya. Selanjutnya untuk jadwal siaran. Nah, admin ini bisa menambahkan jadwal siaran berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama yaitu ada pengulangan. Jadi biasanya kan jadwal siaran itu berulang setiap minggunya. Nah, ini kita tambahkan harinya, hari apa saja untuk siaran tersebut dan jamnya kapan. Nah, selain jadwal siaran yang diulang, admin juga bisa menambahkan jadwal siaran yang jadwalnya sudah fix. Nah, ini untuk start jadwal siarannya, terus ini untuk end-nya, tanggal berakhirnya. Coba ya, misal saya contohkan renungan Pak. Nah, admin ini juga bisa mengupload image yang menjadi review dari jadwal siaran tersebut. Misalnya saya tambahkan ini. Data tersebut sudah masuk ke database. Selanjutnya untuk tampilan artikel. Dari artikel ini, admin bisa menambahkan artikel seperti pemberitahuan, notifikasi, atau misalnya seperti renungan gitu. Nah, berikut untuk menambahkan artikelnya terdapat judul, kategori, serta ada tampilan what you see is what you get. Ini untuk tampilan konten dari artikel tersebut. Jadi dari sini kita bisa menambahkan seperti Microsoft Word gitu. Nah, ini untuk fitur-fiturnya sudah bisa semua. Ya. Coba saya upload page-nya dulu. Nah, untuk artikelnya sudah masuk ke database. Ya, untuk website-nya, website manajemen adminnya sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Gimana para frater? Saya agak gaptek, jadi yang muda-muda ini yang Pak Mandi. Ini belum sampai ke bagaimana apa namanya kita mengupload siaran dan lain sebagainya ya. Iya, frater. Jadi belum maksudnya nanti siarannya dimasukkan kemana, bagaimana bisa masuk ke aplikasi, ya terus kemudian itu belum sampai ya. Oh, itu untuk database-nya ya, frater? Iya.
Ya, untuk database-nya kami memakai Firebase. Jadi Firebase ini di hosting sama Google, jadi kita nggak perlu hosting lagi itu seperti MySQL atau lain-lainnya. Jadi otomatis itu Pak. Dan gratis juga. Oke. Dan ini nanti kan ya biasanya kami kan mengupload katakanlah sampai seminggu ke depan itu ya, kemudian diatur jam berapa akan itu dari sini semua ya, dari Firebase ini ya. Iya, operator. Oke. Dari gambar-gambarnya juga disimpan di sini, Pak. Nah, ini ya, Pak. Gambar-gambarnya yang sudah diupload disimpan. Ya, sudah jelas ya, Pak. Oke, mungkin dilanjutkan dulu nanti kami kalau apa namanya. Nanti yang penting bagi kami kan bagaimana kami mengupload terus kemudian mengatur ini akan diputar hari apa, jam berapa itu kan ya. Mungkin dilanjutkan dulu kita nanti. Kalau sudah sampai situ mungkin kami belum jelas, kami bisa tanya lagi. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi selanjutnya kami akan presentasikan aplikasi yang terdapat di Android. Nah, ini untuk tampilan aplikasi di Android. Pertama-tama user harus login dan register terlebih dahulu. Berikut tampilan untuk loginnya. Nah, login ini user bisa login menggunakan Google atau Facebook. Jadi untuk cara cepatnya, kita login melalui Facebook Google. Nah, selanjutnya di tampilan awal, tampilan home. Dari tampilan ini, pertama-tama akan ditampilkan jadwal siaran apa yang sedang berlangsung, serta judul dan jamnya berapa saja ini. Selanjutnya untuk artikel, ditampilkan beberapa artikel dalam bentuk icon. Nah, artikel ini yang sudah kita tambahkan di dalam webchat tadi. Ini untuk gambarnya serta properti-propertinya. Nah, selanjutnya, user juga bisa mendengarkan radio melalui tampilan berikut ini. Nah, dari sini user bisa nge-play radionya. Fitur-fitur yang terdapat yaitu play radio, record, sleep timer, dan bisa share. Nah, untuk penjelasan dari fitur-fiturnya, yang pertama saya mulai dengan sleep. Nah, untuk sleep ini, jadi user bisa mengatur berapa lama user ingin mendengarkan radio tersebut. Nah, jika waktu sudah habis, maka radio tersebut akan dihentikan otomatis oleh aplikasi. Selanjutnya untuk fitur record. Fitur record, user bisa merecord siaran yang sedang berlangsung. Jadi coba kalau saya play. Nah, berikut ada timer. Timer hampir sama dengan fitur sleep. Cuman kalau timer ini waktunya bisa ditentukan secara langsung. Untuk sleep ini waktunya secara durasi, tapi timer ini bisa berdasarkan jamnya. Nah, berikut untuk fitur share, user bisa menge-share aplikasi ini ke sosial media. Nah, saat ini kami belum memasukkan aplikasinya ke beberapa store, misalnya kayak Play Store gitu. Jadi fitur share-nya hanya men-share siaran apa yang sedang didengarkan pada saat itu. Nah, selanjutnya user bisa melihat next broadcast-nya. Jadi untuk jadwal siaran selanjutnya bisa dilihat di bawah. Nah, kalau kita geser, user bisa melihat semua jadwal siaran yang terdapat pada hari tersebut. Berikut untuk judulnya serta jam-jamnya ditampilkan.
Nah, setelah itu untuk fitur chat yang tadi yang diperagakan oleh website admin. Untuk fitur chat ini sudah terhubung dengan admin. Coba yang misal saya temukan tes semua. Nah, dari adminnya, jadi fiturnya ini secara real time, seperti chat-chat kebanyakan misalnya di WhatsApp, Facebook. Nah, selain itu user bisa mengirim foto juga. Nah, misalnya untuk foto berikut ini. Nah, foto ini nanti akan diupload ke database yang tadi saya sudah tunjukkan, Firebase Storage. Nah, untuk selanjutnya fitur profil, user bisa mengubah tampilan menjadi dark mode. Untuk fitur save recording, fitur ini menyimpan recording yang tadi sudah direcord. Jadi kita bisa melihat list dari file recording apa saja yang sudah direcord dan user bisa nge-play juga dari recording ini. Nah, sekian demo presentasi dari aplikasi Android Radio Karmel. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Gimana? Untuk aplikasinya itu apakah itu aplikasi yang di-download dari apa itu namanya Play Store seperti itu atau bagaimana ya? Belum. Aplikasinya iya masih tahap pengembangan, jadi masih belum dimasukkan ke Play Store. Jadi tadi bagaimana user kalau masuknya berarti masih pakai alamat website begitu ya atau bagaimana? Untuk maksudnya aplikasi Android-nya. Ya, pendengarnya maksudnya. Untuk aplikasi Android-nya, user harus mendownload dulu APK-nya. Oh iya, sudah. Iya, sudah ada. Iya, sudah. Berarti untuk itu yang kita bagikan ke orang-orang kalau belum ada di Play Store, berarti yang kita bagikan ke orang-orang itu yang APK itu ya, file APK itu sehingga mereka bisa mendownload itu gitu ya. Iya. Iya, benar. Iya. Untuk tampilan atau fitur-fiturnya, apakah Frater ada saran ya? Sebenarnya sudah cukup. Kalau saya sendiri atau Frater yang lain, kalau saya sih sudah kelihatan lengkap ya tadi ya. Saya lihat ya. Sudah. Terima kasih Frater. Iya. Kan ini kan yang digunakan ini kan untuk APK yang bisa juga digunakan di handphone gitu. Nah, sementara kemarin itu kita kan sempat belajar untuk penggunaan di radio itu yang pakai aplikasi Radio Bus itu. Pakai Radio Bus, aplikasi Radio Bus gitu. Suaramu kok double ya, Leo? Maaf, kenapa ya? Bisa diulang. Soalnya tadi kebetulan. Kamu terlalu dekat dengan yang lain mungkin. Sehingga masuk ke yang lain. Leo. Baik, pertanyaan saya pertama tadi mungkin yang disampaikan Leo. Yang pertama, untuk bisa diputar di Android berarti pendengar harus download atau install yang aplikasi yang APK tadi ya. Lalu apakah masih bisa juga orang yang mau mendengarkan itu mendengarkan lewat komputer? Bisa. Bisa, berarti masuk dengan alamat website tertentu gitu ya? Iya, benar.
Oke. Ya lalu berikutnya saya kira yang perlu kami ketahui juga, ya mungkin yang tadi yang Firebase tadi ya, bagaimana caranya kita masuk ke situ, bagaimana caranya kita mendownload, karena saya tahu yang lain atau yang lain apakah sudah familiar dengan program itu ataukah belum, saya nggak tahu bagaimana. Untuk saya mau bertanya, Romo bisa nggak? ya silakan. Ya, jadi ini kan aplikasi untuk radio ini kan sangat banyak, Romo. Jadi mungkin menurut saya itu di setiap aplikasi itu beda cara menyusun playlistnya. Di radio kita sendiri aplikasinya itu mungkin beda. Apakah di semua aplikasi itu playlistnya sama cara nyusunnya gitu? Apakah jelas, Romo? Bisa didengar? Ya, bisa didengar jelas. Maksudnya kan kalau misalnya sudah, nggak tahu yang saya tangkap atau Romahari bagaimana, apakah ketika kita sudah memakai aplikasi yang dibuat oleh Ivan ini, terus kemudian ini menggantikan yang selama ini kita pakai, ataukah bisa diintegrasikan itu saya nggak tahu bagaimana. Oh itu berarti kita Zoom sekarang ini kita mau merubah yang sudah ada sebelumnya gitu, Rom? Saya kira begitu, nggak tahu. Romahari ini. Maksud saya, maksud saya supaya bisa diputar di Android dengan aplikasi. Jadi kan harapannya aplikasi yang sudah dikembangkan ini nanti bisa di Google Google Store ya, Google Store itu, kemudian sehingga orang bisa download kemudian setel dengan gampang gitu, harapannya gitu. Bisa ya Van ya, kalau gitu Van? Bisa Romo. Dan jadi yang perlu kita lakukan sekarang misalnya setelah programmu selesai ini, yang perlu kita lakukan misalnya kita upload ke Google Store ya. Iya. Play Store itu. Biasanya harus bayar berapa gitu kan ya saya? Oh iya Romo. Untuk selamanya kalau Google Store ya. Kalau untuk yang Amerika itu apa? iPhone. Hah? iPhone, App Store. iPhone ya, kalau yang iPhone ya, yang itu kan harus tiap tahunan ya. Iya Van, bener Van. Setahu saya iya Romo. Nah, kira-kira. Ya, oke lah. Kalau itu kita tahu ya, nanti pasti perkembangan selanjutnya adalah supaya radionya itu bisa diputar dengan aplikasi tertentu yang nanti pada akhirnya bisa di-download orang di Play Store. Nah, sementara belum tadi Ivan sudah menyampaikan, sementara pendengar bisa mendownload APK tadi itu. Nah, pertanyaan kami berikutnya adalah, karena ya itu kan teknisnya bagaimana radio itu bisa sampai ke pendengar gitu kan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagi kami yang mengoperasikan itu tadi yang oke, lewat website, lewat jadwal siaran itu tadi sudah disampaikan untuk websitenya untuk mengatur jadwal siaran sehingga yang tampil di aplikasi adalah seperti tadi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah ini nanti ya website ini dan aplikasi ini terintegrasi dengan program yang selama ini kami pakai untuk membuat playlist, mengupload siaran dan kemudian buat playlist, ataukah lewat Firebase yang tadi disampaikan oleh Ivan tadi, sehingga kemudian itu menggantikan yang selama ini kami pakai, atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Untuk playlist yang sistem yang sudah ada. Halo, kurang jelas Van. Suaranya jadi jauh sekali. Iya, halo. Tes. Halo, yang kurang jelas sedikit. Iya, halo. Iya. Iya sudah ya. Nah ya, untuk playlist dari sistem yang lama, untuk sistemnya saya masih belum tahu sih kayak seperti apa. Mungkin kalau misalnya saya diberi kayak deskripsi atau user, kayak di software itu ada software requirement
sistem itu untuk dokumen-dokumennya itu mungkin saya bisa mengintegrasikan ke aplikasi ini, Romo. Jadi integrasinya ke Firebase gitu dari aplikasi yang lama. Dan kalau memang kalau bagi saya sih kalau memang seandainya bisa lewat langsung Firebase itu dan bisa lebih mudah lewat situ ya itu lebih baik saya kira itu. Sehingga tidak perlu untuk menggabungkan lagi dengan yang lama. Nah, kalau yang Firebase itu akhirnya ya kami mungkin yang perlu belajar bagaimana itu membuat playlist dan mengupload di Firebase tadi, mungkin itu yang perlu kami. Saya nggak tahu apakah menurut Ivan lebih baik diintegrasikan dengan yang sudah biasa dipakai oleh para frater untuk membuat playlist, ataukah lebih mudah dengan yang di Firebase tadi kita bisa memasukkan di situ rekaman yang sudah kami buat, kemudian mengatur ini akan disiarkan hari apa, jam berapa, apakah di Firebase tadi bisa itu? Mungkin kalau menurut saya, kalau misalnya sistem suaranya jadi agak jauh ya Ivan. Tadi jelas. Ya. Mungkin kalau menurut saya sistem yang lama itu sudah terbiasa itu untuk para operator sama Romo. Mendingan kalau saya ya diintegrasikan itu. Soalnya saya nggak tahu cara nambahin jadwal siarannya atau playlistnya itu seperti apa di sistem yang lama. Kalau di sistem yang lama itu, kalau menurut saya buat playlistnya itu nggak terlalu sulit begitu. Apakah nanti setelah kita buat yang baru, apakah playlistnya akan lebih sulit atau gimana gitu? Ataukah yang baru? Tadi Ivan yang mengatakan bisa diintegrasikan. Kalau bisa diintegrasikan artinya kita memakai sistem yang sudah berjalan selama ini, gitu. Cukup jelas, Clement? Ya, baik, Rob. Ya, itu Mas. Maka saya tanya tadi, apakah bisa diintegrasikan? Nah, kalau bisa diintegrasikan, ya sebaiknya diintegrasikan gitu kan. Dan untuk diintegrasikan itu, Ivan tadi perlu, ya nggak tahu apanya yang diminta, nanti bisa kita ngomong dengan siapa, Rafael ya mungkin ya, Clement, yang ngerti itu, atau Mbak Gita kemarin. Iya. Itu saya kira. Jadi untuk integrasinya saya lihat dulu ya Romo, sistemnya seperti apa. Kalau misalnya sistemnya agak kompleks gitu, ya mungkin bisa pakai sistem yang baru ini Romo. Oke. Mungkin nanti kami tanyakan, saya kira apa yang dipakai itu program yang nggak tahu ya, saya namanya apa Clement? Programnya Clement? Saya juga lupa nama aplikasinya Romo. Justru aplikasinya itu Radio Boss, Rom. Radio Boss. Radio Boss. Ya, Romo. Nggak tahu, apakah Ivan cukup familiar dengan itu apa enggak, Radio Boss? Oke, kalau memang seandainya mau diintegrasikan yang perlu data atau apa yang perlu Ivan dapatkan apa supaya nanti kami bisa dulu yang nyeting di sini supaya bisa dikirimkan ke sana untuk kemudian dilihat, dipelajari kira-kira lebih mudahnya bagaimana, apakah pakai itu ataukah yang baru gitu. Kira-kira apa yang perlu kami siapkan untuk bisa kami berikan ke Ivan supaya nanti untuk diintegrasikan itu, atau dilihat baiknya apakah itu diintegrasikan apakah dengan
dengan aplikasi atau software lain yang baru itu. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk itu? Untuk saya butuh itunya ya, dokumentasi programnya. Seperti user manual atau deskripsi sistemnya gitu, Rom. Oke, nanti saya mintakan iya. Profesor, kalau ada pertanyaan lain, Pak Profesor. Saya mau bertanya satu lagi, Rom. Jadi ini kan Mas Ivan tadi bilang kalau aplikasi itu kan baru sama Mas Ivan itu. Padahal kita pakai aplikasi. Terus yang dijelaskan Mas Ivan sekarang ini apa gitu? Ya, saya kira cukup jelas ya tadi. Begini, Clement, tadi Romo Hari sudah menyampaikan ya. Romo Hari tadi menyampaikan bahwa Romo Hari itu meminta Mas Ivan dan Mas Daniel ini untuk menyiapkan aplikasi sehingga orang yang mendengarkan siaran itu tidak perlu masuk ke website, tetapi cukup dengan aplikasi di Android sehingga akan lebih memudahkan orang. Dengan masuk aplikasi itu, orang kemudian bisa mendengarkan radio kita. Nah, oh ya begitu dong. Jadi yang disampaikan Mas Ivan tadi lebih pada bagaimana fitur-fitur aplikasi itu yang nanti akan dibuka oleh mereka para pendengar itu, dan juga kemudian bagaimana kita mengisi itu makanya tadi saya tanyakan seperti itu. Dan sekarang tadi Mas Ivan menyampaikan bahwa dia perlu tahu program yang selama ini kita pakai supaya bisa diintegrasikan, nanti kita bisa mengupload program kita bisa mengisi lewat website ini sehingga tampilnya ke pendengar itu ya siarannya sudah masuk dan artikel segala macamnya sudah masuk, seperti itu. Betul, seperti itu ya saya kira, Romo Hari. Iya betul, ya. Jadi mungkin gini, baiknya nanti saya kan tidak tahu program yang di radio itu apa namanya. Jadi apa namanya program itu? Radio Bos ya. Mungkin nanti minta tolong Ivan lihat Radio Bos itu, terus kemudian kita kasih passwordnya mungkin ya ke situ ya, Ivan ya. Gitu ya. Loginnya untuk masuk situ supaya Ivan bisa masuk, kemudian coba mengintegrasikan ya Ivan ya. Oh iya. Iya. Gitu ya. Nanti Ivan kontak dengan Romo Andi ya. Karena yang saya nggak tahu banyak tentang radio itu, yang tahu kan banyak Romo Andi ya. Ya Ivan ya. Iya Romo. Okay. Recording in progress. Oke. Recording stopped. Begitu? Ada yang lain lagi? Isnu? Saya mau tanya Romo. Ya, yang keras Isnu. Udah jelas atau belum? Ya, oke. Yang mau saya tanyakan tuh berarti sekarang gimana Romo? Apakah kita lanjutkan misalnya gimana kita cara upload siaran kita dan artikelnya di sini, atau kita tunggu integrasi sistemnya itu apakah bisa atau tidak itu dulu? Jalan dua-duanya aja dulu. Progress. Dan dua-duanya dulu, yang di radio tetap jalan, nanti setelah bisa diintegrasikan baru pindah ke pakai yang ini ya. Oh iya Romo, terima kasih. Ya saya kira begitu ya, karena istilahnya ini ada dua aplikasi yang belum nyambung gitu. Ya. Recording stopped. Maksud saya. Ya, saya kira kalau kita memasukkan yang tadi dipresentasikan oleh Ivan tadi kan mengenai jadwal siaran, mengenai artikel, oke, itu bisa kita masukkan di sini, nanti tampilnya di aplikasi seperti itu, tapi kan siarannya nggak ada, itu kan.
Karena belum nyambung. Nah, sementara kita membuat siaran itu ya masih belum bisa masuk ke sini gitu kan. Jadi saya kira ya sementara mungkin nanti diintegrasikan, operator ya tetap memasukkan ke playlist dan aplikasi yang sekarang sudah berjalan itu dengan apa namanya pakai website yang selama ini masih dipakai dulu. Nah, nanti baru setelah terintegrasi ya kita bisa mengerjakan ini sebagai satu kesatuan gitu. Oke. Begitu ya, cukup. Nanti mungkin kontak-kontak lagi ya, gitu. Ya Ivan ya. Halo. Iya Romo. Oke, ya. Makasih banyak Ivan ya. Makasih banyak juga si Daniel. Mungkin cukup hari ini ya. Nanti kemudian saya berikan nomor Ivan ke Romo Andi. Nanti Romo Andi juga nomornya saya berikan ke Ivan sehingga bisa kontak-kontak gitu ya langsung untuk pengintegrasiannya. Romo Andi yang tanya ke Clemens, ke Febri, ke Isnu, ke Leo, bagaimana apa namanya itu programnya ya. Oke, begitu Ivan. Iya, Dan Daniel, makasih banyak ya. iya. Makasih Romo Andi, makasih para frater. Terima kasih Romo. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih.